Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gue Debri. Di video kali ini gue mau cerita tentang sesuatu yang lagi booming banget nih akhir-akhir ini, yakni Bitcoin dan cryptocurrency. Jadi di video kali ini gue juga akan cerita buku yang berjudul Bitcoin, Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial. Buku ini ditulis oleh Ibrahim Lubika pada tahun 2018 dan diterbitkan oleh Genesis Learning. Buku ini terdiri dari 200 halaman dan dibagi ke dalam 4 bab. Jadi menurut gue buku ini cukup ringkas dalam membahas mengenai sejarah, perkembangan, dan Bitcoin itu sendiri. Oleh karena itu, gue akan mengkolaborate buku ini dengan salah satu artikel dari CFA Institute Research Foundation yang berjudul Crypto Assets, The Guide to Bitcoin, Blockchain, and Cryptocurrency for Investment Professionals. Ya, jika membahas mengenai Bitcoin atau cryptocurrency lain yang mulai digunakan sebagai salah satu alat pembayaran dan mulai ramai diperbincangkan juga, maka ada baiknya kita membahas mengenai sejarah dari sistem pembayaran itu sendiri. Singkat aja, sistem pembayaran itu sendiri mulai muncul di masyarakat prasejarah yang memiliki ciri khas nomaden. Pada saat itu, masyarakat melakukan sistem barter komoditas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun karena kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan sulitnya membawa barang-barang yang akan dibarter, maka masyarakat mulai memiliki sistem pembayaran baru, yakni koin baik dari emas, perak, ataupun tanah liat yang digunakan sebagai sistem pembayaran. Tetapi zaman terus maju dan akhirnya masyarakat merasa bahwa mencetak logam mulia menjadi uang koin ini menjadi tidak efisien, sehingga muncullah uang kertas atau uang kartal dan uang giral yang digunakan sebagai sistem pembayaran yang diatur oleh bank sentral. Dan di era teknologi, kita pun mulai masuk ke masa digitalisasi di mana sistem pembayaran mulai dilakukan secara digital, baik dengan menggunakan kartu, m-banking, ataupun e-money. Dan semakin pesatnya teknologi pun memunculkan sebuah hal yang dinamakan Bitcoin atau cryptocurrency yang digadang-gadangkan akan menjadi sistem pembayaran di masa depan. Ya, jadi dari sejarah sistem pembayaran itu sendiri, kita sebenarnya bisa melihat bahwa perkembangan dari sistem pembayaran itu terjadi karena adanya suatu permasalahan dalam sistem pembayaran itu. Misalnya pada sistem barter, kita merasa sulit untuk membawa barang-barang yang akan dibarter. Dan akhirnya masyarakat mulai berpikir untuk membawa koin yang lebih ringkas, yakni koin baik dari logam mulia ataupun dari tanah liat. Dan mungkin karena membawa uang koin dalam jumlah yang cukup besar terasa tidak efisien, maka kita pun mulai memunculkan uang kertas dan uang logam, atau uang kartal dan uang giral. Dan semakin ringkas lagi, kita pun bisa hanya membawa handphone kita misalnya untuk berbelanja atau melakukan pembayaran. Ya, kita masuk ke bab 2 yang berjudul Sistem Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual. Sebenarnya Bitcoin merupakan sebuah hal yang tidak baru lagi, namun masih menarik untuk diperbincangkan. Namun sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai Bitcoin, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya Bitcoin itu dan mengapa Bitcoin diciptakan. Bitcoin merupakan sebuah kripto aset pertama yang diciptakan oleh seorang komputer programmer bernama Satoshi Nakamoto, di mana ia mempublikasikan sebuah white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System pada tahun 2008. Ia mendefinisikan Bitcoin sebagai sesuatu yang dapat disimpan, dikirim, dan diterima tanpa membutuhkan pihak perantara seperti financial institution atau bank, dan juga payment processor. Bitcoin juga disebut sebagai decentralized currency karena tidak ada lembaga sentral yang mengaturnya. Oh ya, link untuk white papernya dan juga artikel dari CFA Institute Research Foundation-nya akan gue taruh di description box ya. Lalu kenapa sih Bitcoin ini diciptakan? Ya, sesuai dengan judul white papernya yang berjudul A Peer-to-Peer Electronic Cash System atau Decentralized Currency, Bitcoin diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran antar pihak dan juga mengurangi biaya transaksi. Ilustrasinya gini, misal A mau mengirim sejumlah uang kepada B sebesar 500 juta. Namun karena A dan B itu nggak saling dekat, mungkin karena hal ini merupakan sebuah transaksi pembelian, akhirnya A memutuskan untuk menggunakan cek dalam pengiriman uangnya ke si B. Nah, kalau misalnya bank si A dan si B ini sama, sebenarnya semuanya nggak terlalu ribet sih. Tapi kalau misalnya keduanya berbeda, semuanya jadi melambat. Misalnya gini, bank B nggak akan mau mencairkan cek si A kalau misalnya bank B belum yakin bahwa cek ini kredibel. Jadi bank B akan melakukan pengecekan dulu ke bank A sebelum melakukan pencairan kepada si B. Nah, kenapa sih Bank B ini harus melakukan pengecekan dulu? Karena Bank A dan B memiliki sistem database yang berbeda, jadi mereka nggak bisa melihat satu sama lain. Dan ini akan menambah waktu dalam proses pencairannya.
Belum lagi kalau misalnya si A dan si B tinggal di negara yang berbeda dan adanya limitasi nominal pengiriman sehingga terjadi selisih pertukaran kurs atau biaya tambahan pengiriman. Jadi hadirnya Bitcoin dengan sistem peer-to-peer membuat transaksi antara si A dan si B layaknya membeli sabun di warung. Si A tinggal mengirimkan sejumlah Bitcoin ke si B selama si A ini memiliki Bitcoin address-nya si B. Nggak perlu ada perantara dan juga nggak perlu ada pertukaran kurs. Lalu gimana caranya kita menggunakan Bitcoin ini kalau misalnya nggak ditukar ke mata uang kita? Emang bisa? Ya jadi saat ini Bitcoin sedang diusahakan untuk diterima di banyak negara dan juga di banyak e-commerce ataupun pihak-pihak yang membutuhkan sistem pembayaran. Jadi kita nggak perlu menukarkan Bitcoin kita dengan mata uang. Lalu apa sih perbedaan antara Bitcoin dengan alat pembayaran lainnya seperti mata uang fisik atau e-money? Yang pertama adalah wujudnya. Mata uang fisik memiliki wujud seperti uang kertas maupun uang logam, sedangkan e-money merupakan mata uang fisik dalam wujud digital. Bitcoin sama sekali tidak memiliki wujud. Yang kedua adalah penerbitannya. Mata uang fisik diterbitkan oleh bank sentral, sedangkan e-money diterbitkan oleh bank konvensional yang menyediakan jasa e-money. Sedangkan Bitcoin diterbitkan oleh aktivitas mining atau tambang di internet dengan mekanisme tertentu. Yang ketiga adalah jumlahnya. Mata uang fisik tidak memiliki batasan jumlah selama dirasa mencukupi oleh bank sentral. Sedangkan e-money jumlahnya dibatasi pada saldo maksimum atau jumlah aset yang dimiliki dari pemilik e-money tersebut. Sedangkan Bitcoin jumlahnya dibatasi hingga maksimum 21 juta. Selanjutnya adalah regulasi. Mata uang fisik diatur oleh bank sentral dari masing-masing negara. E-money diatur oleh bank penerbit di bawah pengawasan bank sentral, sedangkan Bitcoin sejauh ini belum ada regulasi yang secara menyeluruh mengatur mengenai Bitcoin atau regulasinya masih bisa dibilang abu-abu lah ya. Yang kelima, nilainya. Kalau mata uang fisik, nilainya mengikuti kebijakan ekonomi dari masing-masing negara. Kalau e-money, dia mengikuti nilai dari mata uang fisik, sedangkan Bitcoin nilainya dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, dan juga tingkat kepercayaan dari masing-masing penggunanya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa Bitcoin harganya bisa naik dengan sangat pesat dan juga turun dengan sangat pesat atau sangat drastis. Yang terakhir adalah data. Kalau mata uang fisik tidak terdapat catatan mengenai data kepemilikan dari masing-masing uang yang beredar. Kalau e-money, datanya tercatat di masing-masing bank penerbit. Sedangkan Bitcoin, tidak ada data yang tercatat dari setiap pemiliknya, namun setiap transaksi akan dicatat dalam sebuah blockchain. Selain itu, bicara tentang Bitcoin, maka kita tidak akan jauh-jauh dari kata crypto asset atau cryptocurrency. Dilansir dari coinmarketcap.com, ada sekitar 6.000 koin yang sudah ada, dan selalu ada koin-koin baru yang diciptakan setiap bulan. Ya, jadi Bitcoin merupakan salah satu crypto aset atau cryptocurrency dengan market cap terbesar dan nilai terkuat pada saat ini. Contoh koin-koin lain yang termasuk dalam cryptocurrency adalah Ethereum, Tether, XRP, Toko Kripto, Binance atau BNB, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih penggunaan Bitcoin saat ini? Hingga saat ini, Bitcoin mulai bisa digunakan di beberapa transaksi seperti pembayaran, belanja online, investasi, ataupun trading. Contoh perusahaan yang mulai menerima Bitcoin sebagai pembayaran adalah Microsoft, PayPal, AT&T, dan juga PwC. Lalu gimana sih cara kita mendapatkan Bitcoin ini? Sebenarnya Bitcoin bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan mining atau tambang langsung di internet, atau yang kedua membelinya di crypto exchange. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3 yang berjudul Bitcoin dalam aspek global. Ya, permasalahan utama dari sistem baru di perekonomian global adalah keabsahannya. Dan Bitcoin hingga saat ini masih memiliki regulasi yang remang-remang. Meski demikian, memang sudah terdapat beberapa payung hukum yang mengeluarkan regulasi mengenai Bitcoin, dan juga sudah terdapat beberapa negara yang memperbolehkan Bitcoin, seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Singapura. Namun ada juga beberapa negara yang tidak memperbolehkan Bitcoin, seperti China, Bangladesh, dan juga Rusia. Lalu gimana sih Bitcoin di masa depan? Sebenarnya ada banyak report yang membahas mengenai prediksi Bitcoin hingga saat ini. Dan di buku ini, penulis membahas mengenai masa depan Bitcoin menurut James Altucher. Menurut James Altucher, Bitcoin akan yang pertama dapat diterima oleh bank konvensional. Yang kedua, akan terdapat banyak celah yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, di mana salah satunya adalah pencucian uang. Hal ini dikarenakan dalam sistem Bitcoin tidak dibutuhkan data pribadi untuk melakukan transaksi. Memang hal ini dianggap sebagai lebih private atau lebih aman datanya.
Namun di satu sisi juga hal ini rawan digunakan sebagai pencucian uang. Yang ketiga, akan berkurangnya base coin, sehingga koin-koin yang bertahan hanyalah koin-koin yang memiliki nilai yang kuat atau raksasa saja. Dan yang keempat adalah China akan memiliki kripto asetnya sendiri. Mungkin hal ini dikarenakan sejauh ini China masih menolak Bitcoin kali ya di negaranya. Dan bab 4 atau bab terakhir dari buku ini berjudul Bitcoin di Indonesia. Hingga saat ini memang belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai kepemilikan dan juga persediaan Bitcoin di Indonesia. Namun sudah ada beberapa lembaga yang menyatakan posisinya terhadap Bitcoin, di mana salah satunya adalah Bank Indonesia yang melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun meskipun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan di bursa berjangka dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Ya, mengenai Bitcoin ini memang masih banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Dan kita nggak tahu memang di kemudian hari apakah Bitcoin ini memang bisa digunakan sebagai sistem pembayaran atau hanya sebagai komoditas atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Namun gue harap video kali ini bisa memberikan pemaparan singkat kepada teman-teman semua mengenai konsep Bitcoin dan juga cryptocurrency. Dan kalau misalnya ada yang kurang sesuai, please let me know ya, karena memang perkembangan dari Bitcoin ini sangat cepat banget akhir-akhir ini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe, and see you on the next video. Bye-bye!